Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ya Bunda sekalian, kita bisa bertemu kembali ya meskipun dengan sisa-sisa tenaga yang karena sudah seharian bekerja dan mungkin sudah merasa capek, tapi eh, tidak ada penghalang ya untuk tetap belajar ya insya Allah ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi ikhtiar kita ini eh, bisa memberikan manfaat ya untuk anak didik kita insya Allah ya. Oke, yang akan kita bahas di malam hari ini lanjutan dari yang kemarin ya. Kalau kemarin kan kita masih berbicara tentang sensori vestibular ya. Nah, untuk kali ini yang akan kita bahas adalah lanjutannya, yaitu sensori proprioseptif ya. Ini masih tentang sensori dasar ya, Bu. Nanti mungkin tugas-tugasnya sudah sebagian sudah saya berikan ya. Cuman ilmunya mungkin belum belum tersampaikan ya. Nah, nanti insya Allah untuk materi malam ini kita akan bahas tentang proprioceptif, gitu ya. Nah, sedikit mengulang untuk sensori vestibular kemarin ya. Fungsi dari sensori vestibular adalah sebagai mengatur keseimbangan dalam tubuh kita. Sehingga ketika anak itu mengalami eh, tidak fokus atau susah konsentrasi, masih suka lari-larian, dan tidak bisa dikasih nasihat gitu ya. Nah, itu terkait dengan sensori dasarnya, terutama yang vestibular, proprioceptif dan taktilnya. Nah, mungkin karena ini masih belum saya lihat ya untuk video-videonya model anak-anaknya itu yang seperti apa gitu ya, sehingga saya bisa memberikan masukan gitu ya, karena memang tipe anak kan masing-masing ya Bun, tidak bisa kita samakan ya. Nah, nanti berkembangnya dari Bunda yang sudah menyetorkan tugas. Dari situ kan saya bisa melihat ya, oh anak ini baiknya nanti dikasih tindakan yang seperti ini kan, model atau karakter anaknya kan macam-macam. Sehingga penanganannya juga terkadang juga berbeda meskipun prinsip-prinsip yang kita berikan sama gitu ya. Nah, jadi saya harapkan Bunda sekalian ini bisa memahami apa yang terjadi pada diri anak ketika anak mengalami gangguan dalam tumbuh kembangnya. Meskipun tidak terlalu detail ya pahamnya, tetapi ada gambaran lah ya kenapa anak ini bisa bermasalah ya. Oke, ini saya share untuk eh, PowerPoint-nya ya. Yang akan kita bahas di malam hari ini adalah sensori proprioceptif. Kemarin sudah ya untuk vestibularnya ya. Proprioceptifnya. Oh iya ini. Bentar ya Bun, mohon bersabar sebentar ya. Oke, oke. Nah, oke sudah bergabung untuk bunda-bunda yang lain. Ya, alhamdulillah ya sudah bergabung. Eh, untuk proprioceptif ya Bun, bagi yang baru bergabung, malam ini kita akan membicarakan tentang proprioceptive system ya, termasuk masih sensori dasar ya.
Dan ini akan kita bahas pelan-pelan ya. Nanti bagi yang tidak paham atau kurang begitu jelas penjelasan saya, boleh diminta untuk mengulang kembali gitu ya. Nah, proprioseptif memberikan informasi ke tubuh kita tentang gerakan atau posisi tubuh. Jadi body position. Nah, jadi ketika kita sedang tiduran atau berebah, kita duduk, kita jongkok, kita mereng, berdiri. Nah, kita sadar dengan diri kita, gitu ya. Selain ketika si anak ini mengalami gangguan, ya. Anak-anak yang ABK apa ya, hiperaktif, autis, mereka nggak sadar dengan dirinya, ya, keberadaan dia, posisi dia di mana, dia sedang apa, posisinya bagaimana, dia tidak aware, tidak sadar dengan dirinya. Sehingga ketika ada rangsangan yang datang, eh, dia juga tidak bisa merespon atau menanggapi dengan benar. Ya, nah reseptor dari sensori proprioseptif ini terletak di otot, sendi, ligamen, dan jaringan. Ya, nanti Bunda bisa mencatat atau menggarisbawahi ya. Jadi pentingnya kita mengetahui reseptornya ini ada di mana ya. Jadi yang menangkap rangsangan ya, yang mengenai tubuh kita atau masuk ke tubuh kita itu melalui apa gitu ya. Nah, ini memang tidak bisa kita dapatkan ya Bun di eh, apa namanya, kalau nggak kita pelajari atau kita tunjukkan, kita berikan bimbingan, ini akan sulit ya untuk menemukan, meskipun nanti untuk pengembangannya bisa Bunda mencarikan informasi lebih banyak atau lebih detail bisa, tetapi untuk urut-urutannya gitu ya, apa yang perlu dipahami yaitu harus ada pengantarnya atau pembimbingnya. Jadi diharapkan dengan Bunda mengikuti kelas ini, mengikuti program untuk melatih anak-anak dengan kondisi khusus selama di sekolah maupun di rumah, diharapkan bisa lebih menyikapi ya, karena sadar bahwa si anak itu ada gangguan pada sistem sensori dasarnya. Jadi tidak seperti anak-anak yang lain, ya. Cara belajarnya juga berbeda, sehingga kesabaran kita, keikhlasan kita itu sangat mendominasi ketika kita berhadapan dengan mereka, ya. Yang memberikan stimulasi pada reseptor ya proprioceptor adalah gerakan dan gravitasi. Jadi hampir-hampir sama ya dengan sensori vestibularnya. Gravitasi memberikan stimulasi ke reseptor walaupun dalam keadaan istirahat. Ya. Jadi kan ini ada kaitannya ya Bun. Kita hidup atau kita berada di atas muka bumi ini itu terkait juga dengan gaya gravitasi bumi ya, sehingga kita bisa bergerak dengan smooth, bergerak dengan lembut, gerakannya itu terkoordinasi dengan baik ya. Kita bisa menyelaraskan ya sensori sensori kita dengan kondisi lingkungan kita gitu ya. Proprioseptif sangat erat hubungannya dengan taktil dan vestibular karena ini memang sensori dasar ya, dasar dari perkembangan anak. Apabila dasarnya ini roboh atau tidak kuat, maka akan bangunan yang akan ada di atasnya tentu mudah roboh juga, gitu ya. Proprioseptif mengirim informasi apakah otot ini harus berkontraksi atau mengulur, gitu ya, meregang atau berkontraksi. Apakah sendi kita menekuk atau lurus? Nah, itu yang bisa memberikan informasi ke tubuh kita atau mengatur otak untuk bisa menggerakkan dengan smooth, itu adalah sensori proprioseptif ini. Maka mungkin sering dijumpai ya Bun anak-anak dengan kondisi gangguan sensor ini ketika bermain dia terlihat ceroboh ya. Dia untuk memasang Lego, memasang puzzle nggak smooth gerakannya, jadi kasar gerakannya ya. Dan untuk aktivitas yang membutuhkan koordinasi seperti jalan di atas papan titian ataupun lempar tangkap bola misalkan ya, mereka nggak terlalu suka karena memang dia mengalami kesulitan ya, sehingga cenderungnya kabur atau dia males mengerjakan atau mager ya, malas gerak.
ya. Nah, ini perlu kita stimulasi, perlu kita bantu, tidak tidak terus ketika anak tidak mau terus kita biarkan. Nah, nanti dia nggak akan bisa berubah kalau memang kita tinggal. Ah, dia nggak mau pun ya sudah, saya juga nggak apa ya, nggak melanjutkan gitu ya. Nah, itu sikap yang salah ya. Seharusnya bagaimana? Nah, ketika si anak ini dia nggak suka atau dia nangis bahkan ya, atau dia nggak mau mengerjakan ya, kita minta bantuan sama guru yang lain misalkan ya. Nah, kita berikan aktivitas yang sangat sederhana dulu ya, kita bantu dulu nggak apa-apa, full bantuan 100% pun tidak masalah ya bagi anak-anak yang eh, ada gangguan sensori gitu ya, karena dia belum belum paham ya, dan dia merasa kesulitan ya, nggak pede, ada terus dia juga sulit untuk menggerakkan tubuhnya gitu ya, jadi perlu kita bantu dulu gitu ya, kita bantu, jadi tidak hanya apa namanya bagian fisiknya yang kita perhatikan, tetapi juga mentalnya. Jadi gangguan sensori ini kaitannya nanti juga dengan mentalnya. Maka dimasukkan ke dalam gangguan mental gitu ya. Kalau nanti anak autis gitu ya, di usia di atas 17 tahun, itu nanti diagnosisnya sudah menjadi sudah berubah, bukan autis lagi, tapi tergolong jadi schizofren gitu ya. Nah, maka eh, perlu diberikan stimulasi dini supaya meminimalisir gejala-gejala yang muncul, gitu ya Bun. Nah, ini diharapkan Bunda tahu ya. Jadi untuk sampai sini dulu Bunda paham ya. Jadi apa yang kita pelajari kemarin ya, yang kita bahas tentang sensori dasar seperti vestibular, proprioseptif, taktil. Kalau taktil memang belum. Ini baru tahap yang proprioseptif ya. Nah, ini semua yang menjadi masalah pada anak-anak dengan kondisi khusus. Gitu ya, Bun paham deh. Saya ulang-ulang terus, mudah-mudahan nggak bosan ya. Nah, proprioseptif taktil, proprioseptif atau somatosensori, proprioseptif bekerja sama memberikan sensasi terhadap sentuhan, touch and posisi tubuh, ya, body position. Jadi antara sensori proprioseptif dan taktil itu ada eh, kerjasama, gitu ya Bu. Jadi sebetulnya tidak bisa kita pisahkan satu dengan yang lain ya, karena kerja tubuh itu bareng-bareng atau hierarki, ya istilahnya medis hierarki. Jadi kerjanya seperti mesin, bareng-bareng gitu ya. Nah, sebagai gambaran aja, ketika Bunda mempunyai bayi, kan ada loh Bun di tempat penitipan tempat Bunda itu ada bayi juga kan. Nah, si bayi ini di usia 3 bulan, usia 4 bulan, seiring dengan bertambahnya usia kan, tidak hanya anak itu bisa duduk atau tengkurap, duduk, terus berguling, merayap, merangkak. Tidak hanya sekedar itu aja kan, tetapi juga dia bisa mengenali orang-orang di sekitarnya. Perkembangan sosio-emosionalnya pun juga kerja atau jalan gitu ya. Anak mulai ngoceh-ngoceh, jadi kemampuan verbalnya juga meningkat. Tidak hanya perkembangan secara fisik aja, tetapi perkembangan secara sosio-emosionalnya, dia bisa tersenyum dengan orang, bisa memainkan suaranya ketika dia minta minum atau lapar, suara tangisannya berbeda dengan ketika dia eh, apa minta yang lain gitu ya, dia bisa memainkan suaranya. Nah, jadi tidak hanya tadi fisik aja, tetapi juga mentalnya juga berkembang, dan termasuk juga sensori dasar ini sangat berpengaruh pada tumbuh kembang si anak itu ya. Paham ya? Jadi vestibular proprioseptif bekerja sama memberikan sensasi tentang kepala dan posisi tubuh, yaitu body position. Proprioseptif disebut juga unconscious sense atau rasa bawah sadar, ya. Jadi rasa ketika kita mengira-ira, ya, mengira-ira. Misalkan kita melihat, ya, melihat di situ ada gelas.
Nah, kita menganggap gelas itu ada airnya penuh, gitu ya. Kita nggak tahu. Nah, kita sudah persiapan tenaga untuk mengambil gelas itu, ya. Tentu persiapan tenaga yang kita ingin gunakan kan untuk mengangkat gelas yang ada airnya agak agak besar ya, Bun. Nah, ternyata ketika kita angkat kok kosong gelasnya, sehingga tenaga kita jadinya terlalu besar gitu ya, dan twing gitu ya, dan nggak jadi apa namanya terlalu ya karena terlalu besar tenaga yang kita keluarkan sehingga eh, terangkat lebih keras gitu ya dibandingkan yang kita persiapkan dulu. Nah, itu jadi kita bisa mengira-ira ya tenaga yang kita keluarkan seberapa, kita bisa mengira-ira jarak yang kita ambil seberapa. Nah, itu dari dalam diri kita atau sensory proprioceptive ini, gitu ya. Paham ya? Nah, pengaruh sensory proprioceptive ya pada tubuh kita adalah yang pertama body awareness ya. Jadi ini kesadaran tubuh. Nah, siapa yang di sini sering memanggil anak tapi anaknya nggak mau noleh-noleh ya. Anaknya cuek. Ada yang seperti itu. Dipanggil berulang kali nggak noleh, nggak merespon. Tapi ketika ada bunyi HP, cepat-cepat merespon gitu ya. Nah, terkadang kan dia sensitif terhadap suara tertentu gitu ya. Nah, ada? Ada, Bu. Oh Ada, ya, Bu. banyak apa satu apa berapa Bu yang seperti itu modelnya dipanggil nggak mau segera merespon. Ada banyak. Saya nggak tahu ya untuk Ada beberapa yang ya, oke ada ya. Nah, itu kan kita bisa melihatnya. Dia tidak aware, tidak sadar ya dengan dirinya. Ya. Maka ini juga pengaruh dari proprioceptifnya bermasalah. Ini rasa dalam tubuhnya, sensori mendasarnya dia bermasalah. Selanjutnya berpengaruh pada motor kontrol atau motor planning. Jadi merencanakan gerakan. Contohnya menaiki anak tangga. Ya. Ketika kita menaiki anak tangga, itu kan kita mengkoordinasikan kaki dan mata kita, ya kan? Kita kaki kanan, kiri bergantian gitu ya. Nah, untuk anak-anak yang mengalami gangguan sensori, mereka kebingungan. Ini aku untuk menggerakkan atau menaiki anak tangga sampai atas, caranya gimana ya? Nah, dia untuk merencanakan gerakan, dia masih kesulitan ya. Ya karena fondasinya bermasalah. Sedangkan untuk motor planning ini keterampilan di atasnya, di atas keterampilan perkembangan sensorinya. Ya. Jadi masuknya nanti ke sensori motornya. Nah, jadi ketika proprioceptif ini bermasalah, tentu dia akan mengalami masalah-masalah yang lain juga. Gitu ya. Selanjutnya grading movement atau eh, menggradasi gerakan, gitu ya. Ketika anak dikasih eh, permainan Lego, gitu ya, anak itu normalnya ya bisa menyambungkan atau menghubungkan antara Lego satu dengan Lego yang lain, gitu ya. Jadi bisa menggerakkan atau dengan smooth, gitu ya. Pelan-pelan ditata, dilihat tenaganya itu bisa kita atur, gitu ya. Dan gerakannya pun juga smooth, eh, bisa plek gitu ya. Tetapi untuk anak-anak yang dengan gangguan sensori, gangguan proprioceptif ini, dia nggak bisa bun ya, nggak bisa untuk tetap bisa plek gitu ya, plek gitu dia agak sulit gitu ya. Dia mencoba-coba tapi gerakannya itu kasar atau keras gitu ya, geroboh gitu deh, ceroboh gitu ya. Nggak bisa mengatur gerakan seberapa tenaga yang harus aku keluarkan tuh seberapa gerakannya bagaimana yang smooth. Nah, dia masih kesulitan di situ. Ya.
Terus postural ability, kemampuan untuk mengontrol postur tubuhnya ya untuk tetap tegak ya. Kalau kita misalkan berada naik motor atau naik sesuatu yang bergerak gitu ya, kita bisa menstabilkan posisi kita untuk tetap tegak gitu ya, mengikuti alat atau yang kita naiki itu apa, entah itu skuter, entah itu skateboard, entah itu mobil, entah itu apapun lah. Tetapi untuk anak-anak ini ketika ada naik di kemiringan tertentu ya, dia merasa kebingungan atau ketakutan ya, seakan-akan dia nggak bisa menyeimbangkan tubuhnya dan mau jatuh gitu ya. Nah, dia masih kesulitan. Selanjutnya emotional security. Ya, si anak ini eh, tidak bisa mengontrol ya, mengontrol emosinya itu sulit untuk dikendalikan. Sehingga yang ada tantrum, marah. Nah, ini sangat berpengaruh ya. Meskipun semuanya eh, berpusat di otak. Ya. Nah, itu tadi sudah ya. Body awareness itu adalah sebuah kesadaran diri ya tentang kesadaran tubuhnya. Body awareness contohnya mengatur emosi, kapan harus tenang. Dia bisa paham dengan dirinya. Ketika di kelas atau diajari gurunya, oh aku harus duduk tenang, aku harus mendengarkan. Nah, anak itu paham, sadar dengan dirinya gitu ya. Tapi kalau anak yang bermasalah ya dia cuma adanya lari-lari nggak tentu arah ya, kasih tahu juga nggak paham gitu ya. Anak dengan poor proprioception mungkin tidak sadar dengan posisi tubuhnya dan bagian-bagian tubuhnya gitu ya. Kalau ditanya coba nanti dicek juga ya Bun untuk apa namanya, pengenalan anggota tubuhnya mereka sudah pada paham belum ya. Satu-satu dicek mana mata, hidung, telinga, tangan kanan, tangan kiri, kanan kiri, atas bawah depan belakang. Nah, itu dicekkan ya. Selanjutnya, nah tadi motor kontrol atau motor planning gitu ya, kesulitan mengikuti gerakan, kesulitan memegang benda atau memanipulasi main kecil-kecil. Ya, sudah saya jelaskan. Grading movement ya, progresif membantu dalam kualitas gerakan kita, gerakan jadi lebih smooth gitu ya. Eh, Grading movement itu artinya kita bisa merasakan besarnya tekanan yang dibutuhkan saat menekuk ataupun saat lurus gitu. Jadi gerakannya itu lebih terkontrol, gitu ya. Tidak ceroboh ya. Anak dengan gangguan ini tidak bisa menerima informasi secara efisien dari otot dan sendinya, kesulitan mengatur grading movement untuk adaptasi terhadap perubahan gerak. Jadi setiap permainan dia sulit ya untuk mengerjakan sampai tuntas, itu dia kesulitan ya. Postural stability gitu. Uh, Proprioception secara tidak sadar memberi kita kesadaran tubuh atau membantu dalam kesadaran kita duduk, berdiri, dan bergerak. Tadi sudah saya jelaskan ya. Ada yang buku nggak? Kemarin sudah saya tanya, kayaknya banyak yang nggak ada ya. Emotional security, proprioception mempengaruhi stabilitas emosi kita dengan mengorientasi variasi dari anggota tubuh dan apa yang sedang dikerjakan oleh anggota tubuh tersebut. Jadi bisa mengatur lah ya untuk kontrol emosinya. Anak tidak merasakan feel atau ya. Jadi terkadang anak-anak dengan gangguan ini tidak merasa ya, tidak merasakan sensasi di tubuhnya. Nah, ini nanti bisa kita pelajari ya. Oh iya, ada yang sudah punya bukunya belum, Bu? Buku yang sensory diet itu loh. Belum ada, Bu. Belum ada ya? Di situ sebenarnya komplit ya, Bu. Yang saya ajarkan ini itu hampir semua atau bahkan lebih komplit ya. Sekalian jadwal-jadwalnya ataupun apa namanya itu contoh-contoh videonya pun juga sudah ada sih sebetulnya gitu ya. Jadi nanti mungkin kalau saya tidak menyantumkan di sini apa namanya, kalau kalau pas mungkin ada kesempatan ya nantinya bisa dipelajari, misalkan nggak sempat nyatet gitu ya, nanti bisa dipelajari lagi. Ya. Terus ciri-ciri anak dengan gangguan proprioceptif ya.
masalah dengan sentuhan atau dengan keseimbangan dan gerakan. Ya, jadi anak itu sangat tidak suka kalau digerakkan. Ada ya, dia dilatih itu dia malas ogah-ogahan, sukanya kabur. Nah, tadi menyikapinya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Terus kesadaran tubuhnya kurang bagus ya, gerakannya kaku dan tidak terkoordinasi, clumsy dan sering terjatuh. Clumsy itu lemes gitu ya, lemesan anaknya. Padahal dia juga eh, habis makan mungkin ya, tapi kok nggak suka nggak suka dengan kegiatan atau aktivitas. Pengennya itu cuma duduk diam, kadang juga gitu ya, dan nggak mau ngapa-ngapain gitu ya. Bahkan ngomong aja juga bermasalah. Kesulitan mengikuti gerakan yang baru. Nah, jadi si anak ini sukanya tidak bisa ya. Ayo tirukan gerakan dari ibu guru gitu ya, bunda ya. Angkat tangan ke atas gitu ya. Nah, si anak ini masih ogah-ogahan gitu ya. Atau bahkan nggak bisa mencontoh gitu ya. Mencontoh gerakan dari apa yang dia lihat itu dia nggak bisa mengcopy gerakan, dia juga kesulitan gitu ya. Kesulitan mengerjakan hal biasa ya yang tanpa harus melihat gitu. Suka mengutak-utik barang sampai rusak. Nah, kadang ya dia nggak jenak lah ya. Ketika dia diajari sesuatu, dia itu mesti ada aja yang dikerjakan. Entah itu pulpennya dimainin atau kertasnya yang ada di sekitar situ apa dia mainkan gitu ya. Nah, itu mencari rangsangan ya, sensory seeking artinya namanya ya. Jadi dia mencari objek sesuatu untuk dimanipulasi. Gitu. Itu berarti butuh penyaluran atau butuh disalurkan atau latihan proprioceptifnya dimatangkan. Atau kadang juga ada yang suka menggigit ya, bajunya digigiti atau mungkin yang pakai kerudungnya digigit gitu ya sampai mungkin air liurnya di situ banyak gitu. Nah, ada juga yang seperti itu. Atau hisap jempol gitu ya. Nah, kalau udah 5 tahun, apakah masih ada yang pakai dot pun? Ada nggak yang masih pakai dot? Ada. Nanti dikurangi pelan-pelan ya, kalau bisa ya. Dotnya ya. Terus kesulitan naik turun tangga, menghentakkan kaki saat jalan ya. Suka duduk di kakinya, suka menarik jari atau menekuk sampai berbiji. Nah, itu ciri-ciri anak yang ada gangguan proprioceptif. Simpulannya, vision memberikan informasi tentang hubungan antara objek dengan benda yang lain. Vision itu penglihatan, ya. Auditori memberikan informasi mengenai ruang, vestibular sangat berpengaruh pada nerve cranialis, ya. Oh iya, untuk Bunda, eh, untuk seperti masa bagi anak-anak yang mungkin hampir semua ya di KB ya di tempat di KB itu ada tindakan ya tindakan seperti masas ataupun senam ya. Nah, nanti mungkin bisa diusulkan atau diprogramkan ya. Dan seperti masas ini kan untuk tambahan gitu, sekedar tambahan selain aktivitas-aktivitas yang kemarin kita ajarkan ke anak gitu ya. Ini nanti ditambah untuk masas mulut ya dan lain sebagainya. Karena ini berpengaruh juga Bu, terutama ketika kita memberikan masas ke mulutnya, itu bisa mengurangi atau mengintegrasikan refleks primitifnya, ya, terutama bagi anak-anak yang ada kelemahan otot pada bagian mulutnya, atau dia suka steaming. Steaming itu dia itu memanipulasi ya, jadi dia mencari sensasi gitu ya. Entah itu suka tepuk-tepuk tangan, mengibas-ibaskan tangannya, dan lain sebagainya ya. Itu nanti disentuh di bagian belakang telinganya, ini ya. Nanti biar hubungannya kan dengan nervus cranialis ini ya, atau nervus vagus. Nervus vagus. Nervus apa namanya? Untuk muka itu apa namanya? Nervus 7 ya. Ya, jadi nanti perlu juga dilatihkan ya. Masas mulutnya sudah
nanti insya Allah saya berikan ya untuk tugas yang akhirnya, gitu ya, yang di akhir. Terus selanjutnya proses pembentukan sistem vestibular dimulai dari dalam kandungan. Nah, ini memang tidak pas saat ini didapati anak bermasalah, tetapi itu perlu dilihat juga di riwayat kesehatan sebelumnya, bahkan sebelum lahir, gitu ya. Perlu dilihat juga apakah ada masalah pada ibunya atau proses lahirnya, atau setelah itu ada trauma enggak. Nah, itu semuanya berpengaruh ya. Maka perlu di asesmen sebetulnya ya. Vestibular sangat berpengaruh pada proses visual dan auditori. Ini kaitannya ya. Vestibular merupakan pusat emosi dan regulasi diri. Proprioceptif memberikan informasi tentang hubungan antara anggota gerak atau body space integration. Gitu ya. Nah, jadi tangan ini untuk apa? Untuk digerakkan kemana? Kalau misalkan kita sedang menggunakan topi, memakai baju, itu harus menggerakkan ke arah mana? Jadi hubungan antara anggota tubuh dengan yang lain itu tubuh itu bisa mengkoordinasikan dengan baik gitu ya. Nah, jadi intinya kalau anak-anak yang mengalami eh, gangguan tumbuh kembang seperti yang Bunda hadapi sekarang ini, gitu ya, itu ada masalah di sensori dasarnya. Ya, Bun. Adapun apa aja, nah nanti bisa diulang kembali materi-materi yang kemarin. Ya. Kalau tidak paham, Bunda bisa menanyakan. Ya. Untuk prakteknya seperti biasa ya, tetap saya kasih contohnya. Sebetulnya ada banyak banget Bun ya yang bisa diberikan ya, tapi untuk di setiap biasanya kalau kelas itu saya cuma sekedar 3 aja gitu ya. Untuk sensori vestibular ada beberapa jenis, jadi beberapa hari saya berikan untuk stimulasi vestibular, stimulasi proprioceptif, taktil dan seterusnya gitu ya. Mungkin ada yang ditanyakan sampai sini, Bun? Ada? Ada yang bertanyakan sebelum saya lanjut ke tugasnya? Nggak ada ya? Izin Bu mau tanya. Oh Halo, Bu. iya, ya silahkan, Bun. Ya, gimana, Bun? Suka makan ini nah Bu. Mohon maaf sebelumnya. Suka makan-makan kotorannya. Itu bagaimana Hmm, ya Bu? iya, oke. Nah, itu dia berarti ada masalah ya. Dia di persepsi dia, Astaga. gitu ya. Memang itu memang yang dimunculkan anak ya Bu. Itu nggak cuma itu aja Bu yang dijumpai di apa ya, tidak hanya si anak itu aja, tetapi di sini pun juga ada yang seperti itu. Bahkan di tempat yang lain itu pun juga ada yang menunjukkan hal-hal yang sama seperti itu. Nah, itu adalah eh, gejala-gejala yang ditunjukkan anak dari gangguan sensori tersebut gitu ya. Ada itu berarti di situ dia masih sangat-sangat butuh pertolongan ya, terutama untuk sensori dasarnya itu dia masih kondisinya masih sangat kurang, masih butuh stimulasi karena dia dari segi bau dia nggak bisa membedakan dan tidak bisa mempersepsikan gitu ya. Ini bau busuk, aku nggak suka dan aku nggak boleh mendekat. Nah itu dari segi itu dia bermasalah. Dari segi auditorinya dia juga apa olfaktorinya dia bermasalah. Dari segi pengecapannya, dari indera pengecapnya dia juga tentu akan bermasalah juga. Apalagi dari segi kesadaran dirinya. Jadi dia seakan-akan seperti bayi di usia sekitar 8 bulan atau bahkan kurang dari itu gitu ya. Jadi perkembangan mentalnya itu sangat sangat itu baru sampai di level di bawah 1 tahun gitu ya. Nah, maka perlu kita asesmen dulu gitu ya. Ini masalahnya si anak ini atau kemampuan anak ini sudah sampai di mana. Nah, itu kan perlu kita lihat dulu, Bu. Memang tidak hanya nanti tidak cuma itu aja ya. Bahkan setiap anak itu bisa memunculkan perilaku yang berbeda-beda gitu ya. Ada yang suka makan itu apa cat yang sudah ngelontok
cat yang sudah mengelupas itu dikelantain gitu ya, pun dicuilin gitu terus dimakan. Ada yang suka hobinya seperti itu. Ada yang makan tanah, ada yang makan pasir kerikil dan lain sebagainya. Bunga-bunga itu juga ada dimakan. Ya, jadi eh, kotorannya sendiri ya tadi seperti tadi terus kadang dibuat mainan gitu ya ditaruh di tembok macam-macam. Nah, itu perilaku-perilaku yang mereka munculkan akibat dari sistem sensori yang tidak berfungsi dengan baik gitu ya. Maka kalau kita ingin memperbaiki itu semua, perbaiki dulu sensorinya ya. Nanti dia akan mulai membaik ya secara otomatis gitu ya, pelan-pelan ya. Usianya berapa Bun anak yang suka makan kotorannya sendiri nih? 7 Berapa? tahunan, 7 tahun sudah kayaknya Bu. Sudah Biarin apalagi ya, apalagi udah udah tujuh 7 tahun tahun. ya. Apalagi udah 7 tahun ya. Ini harus eh, latihannya harus ekstra. Pertama, latihan untuk sensory dietnya harus ekstra. Yang kedua, tolong stop screen time-nya. Ya, kemungkinan dia juga ada riwayat-riwayat sebelumnya, kemungkinan juga ada gangguan masalah screen time dan sebagainya. Atau bisa juga karena saya ya nggak tidak tahu apa namanya asesmen atau hasil asesmennya, ya jadi saya tidak bisa banyak memberikan saran, Bu. Cuman itu yang saya bisa tanggapi, dia mengalami gangguan sensori ya. Gejala yang dimunculkan bisa beraneka ragam. Kalau pengen memberikan solusinya atau memberikan apa cara mengatasinya, perbaiki sistem sensorinya dulu. Caranya bagaimana? Seperti yang sudah saya berikan tugas-tugas di sini Bun, di kelas ini juga gitu ya. Dan itu sebetulnya tidak hanya itu aja, masih banyak yang lain gitu ya. Jadi asal itu dikerjakan rutin, entah itu apa namanya jalan papan titian berguling, merayap, merangkak. Nah, itu nanti akan memperbaiki sistem sensorinya. Kalau tahap awal memang akan merasa kesulitan. Kitanya yang melatih kesulitan, apalagi udah 7 tahun, ya mungkin sudah agak besar dan sudah kuat kali ya. Nah, jadi harus banyak yang terlibat ya, entah itu gurunya, orang tuanya, atau bahkan kalau ada terapis juga terapisnya. Kalau jadi ada kolaboratif di situ dengan berbagai macam pihak gitu. Tidak bisa kita serahkan ke guru aja gitu. Itu Bun saran saya. Itu ya Bun. Semoga bisa Baik menjawab Bu. ya. Ya. Perbaiki dulu sensorinya gitu ya. Bu, nanti kalau kami kirimkan video anak tersebut, boleh nggak Bu? Ya silakan Bun Kan di Telegram ya. di Telegram. No, Di Telegram. Baik-baik, Bu. Atau no, no, kalau no. kalau nggak Jalan salah, ya. sebentar. Ya, pinter. Karena Lagi, tinggal satu lagi. Sebentar ini masih loading gitu ya. Pelak, no, 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 no. Sini dulu. Eh, jadi nanti kalau misalkan mau nyetor tugas bisa di Telegram ya Bun. Kalau di WA itu terkadang memorinya cepat penuh ya. Kalau di Telegram meskipun penuh di apa namanya di reset itu masih ada filenya gitu ya. Atau bisa juga di Instagram kalau misalkan Bunda ada Instagramnya tapi nanti di private gitu ya, di privat untuk siapa yang menontonnya gitu. Ya, Bun. Sehingga bisa apa namanya? Bisa saya lihat. Saya diberikan linknya aja gitu ya nanti saya lihat. Nah, ini contoh untuk tugas pertama ya, Bu. Tugas pertama adalah berjalan dengan lutut ya. Nanti bisa dilatihkan ya. Eh, Beberapa poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tolong diberikan ini alas ya. Alas ini berupa bisa kasur lantai, bisa matras, bisa busa.
ataupun yang lainnya. Yang penting anak ada alasnya supaya tidak kesakitan ketika jalan dengan lututnya. Karena ini nanti kalau Bunda bisa merasakan atau apa namanya mempraktekkan secara langsung ketika di lantai itu sakit untuk lututnya ya. Perlu dikasih alas. Boleh matras, boleh pasir lantai, boleh kasur lantai juga boleh ya. Nah, ini nanti anak diminta untuk berjalan dengan lutut ya sambil memindah bola ya. Bola boleh, mainan boleh. Kalau misalkan bosan bola, pakai mainan yang lain boleh atau balok untuk disusun boleh. Gak usah banyak-banyak, 5 aja udah cukup ya, 5 aja. Contohnya begini. Susun. Ambil satu. Ya, pinter. Ayo. No. No, no, no. Jalan. Ya. Nah, nanti Bunda bisa mendisiplinkan ya. Bunda bisa mendisiplinkan ketika anak tidak sesuai dengan aturan ya. Kalau saat melatih semaksimalnya kita harus disiplin, konsisten dan disiplin karena latihan ya. Beda ketika anak itu main sendiri, tidak bersama kita, misalnya kita cuma sekedar mengawasi aja, dia ingin sesuai dengan keinginan sendiri. Nah itu nggak ada aturan nggak apa-apa, itu kan waktunya anak gitu ya. Tapi kalau latihan harus kita disiplinkan ya. Ketika tidak sesuai dengan apa namanya yang kita ketentuan yang kita berikan ya kita tegur ya. Harus seperti yang sesuai instruksi ya. Ya, pinter. Lagi, tinggal satu lagi. Pelak, no, 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 no. Sini dulu. Nah, kadang ada anak yang nggak sabar gitu ya. Kalau nggak sabar gimana? Ya kita pegang anaknya, kita suruh ulang dari sini. Kita tidak usah apa ya istilahnya banyak ngomongnya, tetapi kita langsung ke tindakan. Ya, jadi kita pegang anaknya, kita minta untuk mengulang kembali di mana dia mulai tidak sesuai aturan. Ya. Dari situ kita mulai tertibkan kembali tinggal satu ya. Terus disusun. Itu ya Bun, paham ya untuk tugas yang pertama. Nah sekarang untuk tugas yang kedua adalah stretching. Nanti ini untuk stimulasi sensori progresif juga vestibular juga. Jadi saling terkait gitu ya. Stretching. Benar, ini masih loading ya. Nah, stretching sendiri ini memberikan stimulasi untuk sensori vestibular, proprioceptif anak gitu ya. Nah, nanti 2, 3, dimaksimalkan 4, 5, 6, 7, 8. Nah, seperti ini saya matikan dulu untuk kamera saya supaya nanti baca. 9, 10, 2, 3. Nah, ini ya Bun, ini saya berikan keterangan ya. Stretching ini memberikan stimulasi sensori vestibular. Jadi tolong untuk anak-anak ya nanti diposisikan untuk cangkang kakinya. Kadang boleh kalaupun seperti ini, posisi seperti ini tidak bisa. Untuk tahap awal diminta untuk meluruskan kakinya dan mencium lututnya. Jadi kayak stretching yang memang untuk latihan seperti latihan taekwondo atau latihan eh, apa ya bela diri yang lain gitu biasanya kan pakai stretching ya. Nah itu seperti itu ya Bu. Nah jadi biar terstimulasi atau reseptor-reseptor yang ada di otot, sendi, ligamen, jaringan itu eh, aktif gitu ya, aktif sehingga dia bisa lebih pede, lebih aware gitu ya. Termasuk nanti gurunya pun juga boleh gitu ya, bundanya juga boleh ya.
nanti semakin aware ya dengan kondisi sekitar gitu ya. Paham ya? Nah, nanti silahkan diposisikan anak untuk cium lutut, terus kakinya kangkang seperti ini. Kalau tidak bisa dibantu bundanya boleh. Jadi kakinya kangkang sampai lurus kalau bisa. Terus tangannya diminta untuk menyentuh ujung kaki. Ya. Ujung kaki tangan yang ini tangan yang kanan menyentuh kaki yang kiri. Nah, sehingga badannya menekuk ke arah kiri gitu ya. Dan tangannya maju ke depan. Sehingga bagian sini terulur ya sampai ini terulur. Nah, ini akan memberikan kesadaran tubuh bagi anak ya. Nanti insya Allah kalau anak bisa seperti ini, dia akan semakin baik sensorinya. Ya, semakin baik sensori prosesnya, dia semakin aware dengan lingkungannya juga. Gitu ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, nih, 1. Nah, nanti dihitung sampai 10. Ya, dihitung sampai 10. Kalau jadi ada berbagai macam tipe gerakan ya Bu, sebetulnya ya. Nanti saya share kok ya untuk di mana di apa di grup. Oke, mungkin ada yang disampaikan untuk tugas-tugasnya. Oh iya, satu lagi. Nanti tolong dicek untuk bermain prosotan ya. Bermain prosotan. Ada kan Bun di sekolah ada prosotan Bun? Ada Bu. Ada ya. Bu, kami nggak ada yang bola yang paling gede tuh Bu. Adanya yang kecil, Yang cibol. yang bola besar. Heeh. Nggak apa-apa kan tuh Bu dipakai yang itu aja. Ya nggak apa-apa sih Bun. Untuk anak-anaknya eh, kayaknya kekecilan atau enggak? Maksudnya kalau Kekecilan Bu. Karena oh, anaknya udah besar kan Bu, udah ya kayak udah 7 tahun, 6 tahun. ya kalau anaknya udah besar nggak usah dipakai aja Bun jimbolnya. Nanti diganti alternatif yang lain atau latihkan aja untuk aktivitas-aktivitas yang lain. Ya itu hampir-hampir sama Oh, kok. baik Bu. Nanti untuk yang kecil itu memang baiknya bisa dipakai yang anak seusianya atau maksudnya yang tepat lah ya. Tidak pas sudah besar pakai bola kecil nanti nggak efektif masalahnya itu kurang Iya memberikan Bu, efek iya. terapi. Iya. Nanti Baik aja Bu. nih kalau anak-anak yang sudah 7 tahun nanti bisa diajak ke lingkungan atau di luar ruangan boleh ya. Di luar ruangan Baik Bu. lari-larian pun nggak apa-apa Bu. Lari-larian itu juga bagus juga ya untuk keterampilan untuk apa namanya untuk stimulasi sensori juga bagus ya motorik kasarnya motorik halusnya kalau motorik halusnya motorik kasarnya ya kalau lari cepat lambat nah itu motorik vestibularnya ada boleh main tenda-tendaan gitu ya ada kan fasilitasnya ya tidak harus beli tenda tidak harus pakai kain-kain yang besar spray nah itu bisa dipakai buat rumah-rumahan itu memberikan sensori stimulasi sensori vestibular nanti untuk kalau ada kesempatan untuk main di outdoor ya seperti oh ya kalau di tempat Bunda ada sawah nggak Bun? Nggak ada Bu. Ya, kok ada tapi dia jauh di Oh iya, transmigrasi sana. oh ya udah. Sebetulnya kalau kalau ke alamnya kira-kira di mana Bun? Kita bisa ngajak anak untuk jalan ke alam. Itu kira-kira ada nggak untuk medannya? Ada sih Bu, tapi bagian ini, bagian apa? Kalau kayak acara Car Free Day di pinggir sungai situ Bu, maksudnya di Siring, di Hmm, tepian ada, oh di ya, tepian sana ada Bu. oh ya. Oke. Kalau sekiranya eh, memungkinkan ya, tidak merepotkan bundanya ataupun anak juga bisa dipastikan aman, itu boleh dicoba. Tapi kalau sekiranya kok berpotensi membahayakan, ya yang usah nggak apa-apa. Jadi memang untuk memberikan kemaksimalan ya pada anak itu harus terkadang harus diajak keluar gitu ya tidak hanya di dalam aja tapi kalau untuk di
dalam, ya nanti semaksimalnya disetting untuk bisa seperti di alam ya, mungkin disediakan pasir, disediakan apa namanya, mungkin gundukan tanah sehingga anak bisa bermain di situ biar untuk memstimulasi sensori dasarnya itu Bu, Bu. kalau dibawa ke tempat playground gitu bisa nggak, Bu? Oh iya, kalau untuk playground itu kan tetap di dalam ruangan ya Bu, atau di taman? Dalam ruangan sih, Bu. Dalam ruangan ya. Mending ke kolam renang aja kalau apa namanya di playground gitu ya. Kalau di playground biar dibawa orang tuanya masing-masing karena di playground itu pun nanti kurang bisa maksimal juga. Terkadang kalau tapi kalau kita atau gurunya itu bisa memberikan eh, anak mencoba seluruh permainan di playground satu persatu, nah bisa juga itu efektif gitu ya. Tapi kalau sekiranya cuma dibiarkan anak main se semaunya sendiri, gitu ya, nah itu kurang memberikan efek terapi juga pada anak. Jadi memang harus diatur, gitu ya. Nah, kalaupun memang ingin keluar, misalkan ada outing kelas, gitu ya, kelas yang di luar itu bisa diajak berenang bagi yang apa namanya, ya nanti tetap dikoordinasikan ya dengan orang tuanya supaya anak itu ada pengalaman bagi yang belum pernah, gitu ya. Gitu ya, Bun. Terima kasih, Bu. Oh iya, nggih. Nah nanti untuk prosotannya ya, itu tugas ketiga ya. Prosotan dicobakan satu persatu ya, jangan dibiarkan gitu aja. Tapi anak memang harus semuanya harus mencoba prosotan satu persatu. Nanti bisa kelihatan anak yang takut ketinggian, atau anak yang dia itu tidak bisa mengontrol dirinya. Yang mana? Nah, ada yang hiper responsif atau hipersensitif juga. Nanti bisa ditunjukkan. Nah, nanti untuk apa namanya, ketika Bunda sekalian melatihkan anak-anak, kalau ada kesulitan boleh ditanyakan ya di grup training gitu ya yang saya bentuk di Telegram. Jadi tugasnya ada 3 ya, Bun. Yang pertama, jalan dengan lutut, yang kedua stretching, yang ketiga bermain prosotan, gitu ya. Mungkin sampai sini Bu, ada yang mau ditanyakan? saya cukup nggak Bunda, Bunda Rina kali sama Wardah, Bu. Oh ya, monggo Bunda Rina, Bunda Wardah. Bu, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Kan nggak mau, banyak aja videonya di sini Bu, tapi nggak ada yang berhasil. Oh ya, ya. Memang itu perlu proses Bun, tidak cukup sekali ya. Jangan kita pikirkan bahwa sekali kita latih terus anak terus bisa, langsung bisa, nggak bisa ya. Memang untuk saat ini Bunda sekalian itu baru belajar cara melatih yang benar seperti apa, gitu ya. Cara memberikan aktivitas atau aktivitas apa ya yang cocok untuk anak-anak dengan model seperti ini, gitu ya. Dengan eh, ketidaknormalan atau ada gangguan sensori seperti apa ya. Nah, itu Bunda belajar dulu. Oh, dikasih mainan begini, main begitu. Bun, tapi tetap kesulitan, Bun. Saya kesulitan, anaknya juga nggak bisa. Nah, ini memang membutuhkan, terkadang kita membutuhkan bantuan juga. Satu orang mengarahkan anak, satu orang menyiapkan ketika eh, proses permainan itu berjalan atau aktivitasnya membantu gitulah ya. Nah, memang harus pelan-pelan ya. Kalau di klinik ini biasanya memang ada yang bantuin Bun, terapisnya sama koterapisnya. Jadi ada 2 orang gitu ya. Terkadang kalau satu orang juga kewalahan, apalagi anak-anaknya udah besar-besar gitu ya. Perlu ada bantuan. Nah, tetapi kalau eh, yang satunya memberikan latihan, satunya mengatur yang lain, otomatis yang memberikan latihan eh, dimaksimalkan ya untuk dirinya sendiri ya.
Mungkin malah melompat, yuk lompat di trampolin semuanya satu persatu giliran. Setiap anak 10 kali gitu ya. Yuk lompat di trampolin satu sambil dibantu nggak apa-apa, dipegang dulu nggak apa-apa ya. Karena memaksimalkan alat-alat yang ada di sekolah gitu ya. Mungkin ada trampolin sudah alhamdulillah gitu ya, udah ada trampolin, udah ada papan keseimbangan, ada belum Bu? Papan keseimbangan yang kayak Ada. bentuk ada. Ada. Nah, itu nanti bisa dipakai juga nanti untuk tugas berikutnya ya, untuk papan keseimbangan ya. Naik papan keseimbangan sambil memindah bola. Ya, tuh, ya. Jadi dia nggak mau tuh Bu, pas naik papan titian Bu, nggak mau dia injak papan titiannya, kayak takut atau apa gitu nah. Takut ketinggian atau Nggak nggak tahu. mau. Dia Ada Bu, ada males. videonya. Ya, Kalau Ibu nah lihat, ya, kalau tidak mau seperti itu, Bunda tetap kasih target, tapi cuma dua aja targetnya, memindah bolanya dua. Bahkan ketika anak itu nanti mulai naik, itu terus nangis, dia nggak mau, bahkan dia pengen menjatuhkan dirinya, sampai kita kadang keberatan gitu ya, membawa badannya. Nah, nggak apa-apa, pelan-pelan aja ya. Tetap ayo jalan pelan-pelan sampai ujung sana balik lagi sini. Nah, udah cukup itu. Besok lagi dilatihkan itu lagi. Insya Allah ada perubahannya. Karena ya seperti itu pun kondisinya ya. Bukan berarti ketika anak tidak mau melakukan terus kita menyerah. Nah, itu nanti nggak jadi. Anaknya nggak jadi gitu ya. Progresnya nggak bisa dilihat. Tetap kita bantuin, bahkan ketika dia mengambil bola belum bisa atau nggak mau, kita menggunakan tangan kita seolah-olah anak yang mengambilkan, seolah-olah anak yang mengambil ya, tapi kita ya yang mengambil. Nah itu dibawakan gitu ya, jadi 100% dibantu ya, nggak ada masalah itu tahap awal ya. Nanti dia berproses kok ya, otaknya itu dia melakukan gerakan itu, meskipun gerakannya itu kita bantu full, tapi dia berproses di otaknya, itu dia berproses. Setiap gerakan yang kita lakukan itu memunculkan atau memicu sel-sel saraf yang ada di otak kita, gitu ya. Seperti dia berproses pun, cuman terkadang prosesnya memang lambat, ada yang cepat gitu. Tapi asal terus continue dilatihkan, mungkin di jadwal juga nggak apa-apa gitu ya. Oh mungkin si A hari ini latihannya papan titian, papan keseimbangan, sama lompat. Nah, terus si B apa latihannya? Atau kalaupun kesulitan satu persatu, ya diseragamkan aja gitu ya. Misalkan hari Senin latihannya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, semuanya diusahakan untuk bisa merasakan aktivitas yang kita berikan itu semua kan 8 orang ya Bun kalau di KB ya. Kalau di KB kan yang anaknya ABK semua ya, ABK semua kan di KB ya. Nah, diusahakan semua anak bisa melakukan aktivitas yang kita berikan. Meskipun hasilnya dia masih dibantu 100% nggak apa-apa ya. Jadi tidak kita tuntut untuk langsung bisa ya. Besoknya kita latihkan lagi, besoknya lagi kita latihkan. Yang penting aktivitas yang kita latihkan itu masuk dalam stimulasi sensori dasarnya. Ya karena mereka bermasalah di situnya gitu ya. Jadi tidak sesuai dengan usia yang sebenarnya, usia 4 tahun, 7 tahun, 5 tahun, tapi masih sama seperti anak usia 1 tahun. Nah, jadi perkembangan mentalnya tidak sinkron dengan perkembangan fisiknya. Gitu. Paham ya, Bun? paham Bu. Oh iya, alhamdulillah. Oke. Mungkin ada yang tanyakan lagi? Bunda Wardah kali itu Bu, dari tadi diam aja. Setiap ketemu udah kasih marah. Ya, ayo Bunda Wadah. Wadatul Mutia, ayo. Ada yang mau ditanyakan? Sepertinya kalau Bunda Wardah ini dulu pernah ikut juga ya, Bun? Bunda Bunda Rahima kali ya Bu, Pernah Bun. pernah Dua kah? kali pernah. sudah. Oh, sudah pernah.
Oh ya, sudah pernah. Ya. Berarti Oke. sudah banyak ilmunya dia tuh, Bu. Oh ya. Ya. Makanya banyak diam. Monitor aja terus dia, Bu. Oh ya. Coba nanti dilihat ya untuk start tugasnya silahkan dikirimkan ya, dikirimkan ke Telegram. Nanti biar saya evaluasi sudah benar atau belum, terus kondisi anaknya ini bagaimana. Kalaupun ada anak-anak yang ada penyakit lain ya Bun, seperti kelainan jantung, gangguan pencernaan kronis ataupun penyakit-penyakit dalam lain, tolong disampaikan gitu ya, karena terkadang untuk anak-anak yang mengalami penyakit tertentu ya, penyakit dalam yang lain itu tidak bisa kita forsir untuk latihan. Apalagi latihan yang fisik yang banyak gitu ya. Nah, itu bisa eh, mungkin mempengaruhi ya, mempengaruhi untuk eh, gangguan yang lain juga gitu ya. Jadi perlu kita waspadai di situ gitu ya Bun. Biar kita nggak salah langkah. Kita niatnya mau bantu tetapi karena nggak paham akhirnya jadi malah kesalahan. Nah ini kan juga perlu diwaspadai gitu ya Bun. Kaitannya untuk asesmen tuh kaitannya untuk mengetahui itu, mengetahui apakah ada penyakit lain atau tidak gitu. Atau riwayat Bu, penyakit sebelumnya. Ya, gimana Bun? Bu, saya ini yang saya terapis ini Bu, namanya Aski. Dulu dia waktu dia kecil dia normal Bu, terus dia pernah panas badan, kena step, jadinya dia kayak kayak anu lah sudah Bu, kayak apa ya, sebelah kirinya tuh kayak kaku gitu nah Bu. Sampai sekarang pun dia susah berbicara, tapi dia paham apa yang disampaikan sama bunda-bundanya. Heeh. Yang bermasalah di sebelah kanan apa sebelah kiri, Bun? Kiri kayaknya Bu, sebelah kiri Hmm. kan, kaki kirinya, tangan kirinya. Hmm. Stepnya berulang. Eh, Stepnya berulang apa enggak? Maksudnya tidak cukup sekali, tapi memang bisa mungkin sesekali kambuh lagi, sesekali enggak, Enggak, gitu. enggak Bu. pernah Mohon sih, maaf. sudah. Dia waktu kecil aja Bu, kena Kecil aja, Bu. step, terus lambat Lambat penanganan. penanganan. Jadi dia, Lambat jadi dia, penanganannya. iya, Hmm. jadi dia kayak anu gitulah sudah Bu, Jadi kayak anu. izin Bu, mohon maaf. Jadi separuh badannya itu kayak orang kena stroke gitu nah Bu. Hmm. Jadi kayak mati, mau dibilang mati rasa, kaku. Jadi tangan itu bengkok, kakinya juga bengkok gitu. Usianya berapa tahun, Bun? Berapa tahun ya Rin? 7 kayaknya sudah dia. 7 tahun. 7 tahun Bu. Hmm. Itu mulai kelihatan berbeda itu di usia berapa tahun, Bun? Nah, itu kurang tahu dari orang tuanya. Orang tuanya pernah cerita aja, Bu. Hmm. Riwayat riwayat anaknya seperti itu, cuman orang tuanya cerita awalnya cuman karena kena step izin Bu. Iya. Cuma lambat penanganannya dari orang Hmm. tua. Jadi anaknya itu seperti anak eh, apa? Kena Kayak stroke. anak DS, kayak anak DS lah, kurang Iya, lebih. Tapi dia pintar Bu. Pintarnya itu kalau dipanggil dia mengerti, dia tahu namanya ini, dia tahu, dia pintar nyanyi, dipanggil dia tahu kalau dipanggil gitu, nah mengerti. Disuruh pun dia mengerti ya Rin ya. Ngerti, cuman dia nggak tahu bicara, Cuman nggak tahu nggak bicara izin Bu. tidak Nggak tahu tahu bicara, mengontrol bi- emosinya. nggak bisa komunikasi. Tapi Iya, kalau iya. kalau bicara, nyanyi apa pintar Bu. Ada Komunikasi kosakatanya. katanya ada. Nah, nah, ini perlu dilihat dulu sebetulnya kalau hanya step aja itu tidak sampai pada stroke. Maksudnya kayak kayak gejala stroke itu tidak sampai di situ. Nah, mesti kemungkinan ini ada trauma. Trauma entah itu ada perdarahan di otaknya sebelah. Dia yang sakit sebelah kiri ya tadi ya? Ya, Bu. Iya, kiri. Ya. Jadi anggota geraknya itu yang sebelah kiri mengalami kekakuan gitu ya. Nah,
kemungkinan dia ada lesi. Lesi itu ada sedikit kerusakan ya di otak bagian kanannya. Nah, sedangkan kanan itu adalah area untuk berbicara juga, gitu ya. Nah, sehingga ketika ada masalah di bagian otaknya sebelah kanan, yang berdampak adalah anggota tubuh bagian kiri beserta manifestasi yang lain yang mungkin ada kerusakan di sekitarnya, termasuk juga untuk bicaranya. Jadi kalau untuk pemahamannya mungkin tidak terkena, tetapi untuk secara bahasa motoriknya atau kemampuan berbicaranya, motorik untuk berbicaranya dia juga terkena, gitu ya. Nah ini perlu dikaji lebih dalam lagi Bu, diakses lebih dalam lagi, karena memang kebanyakan untuk anak kasus yang awalnya step ya atau kejang gitu ya, tidak sampai pada stroke. Nah, kalau ada ini kok sampai stroke, berarti kemungkinan ada gejala atau penyebab lain gitu ya. Nah, ini memang masih bisa dioptimalkan gitu ya sebetulnya. Jadi si anak ini nanti di penanganannya hampir sama dengan stroke ya. Jadi di stretching untuk anggota geraknya yang mengalami kekakuan sambil juga harus digerakkan. Karena ketika nanti anggota tubuh yang sakit atau yang mengalami kekakuan tidak digerakkan atau sangat terbatas geraknya sama sekali tidak bergerak gitu ya bahkan ya. Nah, itu akan memperparah kondisi kerusakan yang ada di area otaknya karena dan apa namanya? Ototnya nanti juga akan mengalami pependekan atau apa istilahnya kontraktur ya. Jadi lingkup gerak sendinya itu jadi tidak bisa maksimal. Terus dia juga mengalami kelemahan otot pada bagian yang kaku, gitu ya. Karena nggak sering digunakan dan bahkan bisa sampai neglect. Neglect itu dia merasa nggak punya tangan karena nggak sering digerakkan. Jadi otak itu mendeteksi, oh cuma punya tangan satu aja, yaitu yang biasa dia pakai, gitu ya. Yang nggak biasa dia pakai tidak terdeteksi oleh otak karena nggak pernah ada sinyal dari situ, gitu ya. Nah, maka penanganannya memang harus digerakkan. Nah, ini yang bisa menangani secara langsung adalah ahlinya. Mungkin bisa ke fisioterapi, gitu ya, untuk stretching, menggerakkan tangannya, gitu ya. Dan ini bukan sepenuhnya tanggung jawab dari guru-guru sih sebetulnya ya. Tapi memang harus ada tindakan lain ya karena itu sudah masuk ke fisik gitu ya, ke kelainan fisik juga sehingga perlu penanganan dari profesional seperti fisioterapi atau okupasi terapis gitu. Itu Bun. Paham ya Bun? Paham, Bu. Ya, jadi memang tidak banyak yang bisa dilakukan ya kalau sudah ada kelainan seperti stroke seperti ini ya Bu. Jadi maksudnya dari gurunya maksudnya. Kalau dari terapis yang menangani di bidangnya memang bisa gitu ya. Bisa ditangani oleh terapis. Mungkin Jadi, itu Bu. simulasinya kayak mana lah, Bu? Gimana? Lanjut, lanjut aja Kak, kayak main gimbolnya, open TT-nya lanjut aja. Oh, tugas-tugas. Iya, lanjut aja, lanjut, tetap lanjut ya. Karena sambil juga nanti dirangsang ya, Bu. Sambil juga dirangsang dan kita minta anak untuk menggerakkan tangannya. Diberikan stimulasi, ayo coba tangan satunya dibuat pegang, bisa nggak ya? Gitu. Tangan satunya, tangan yang kiri, coba memasukkan bolanya dengan tangan kiri, bisa nggak ya? Gitu. Kalau nggak bisa, boleh dibantu. Yang penting bundanya atau gurunya membantu untuk menggerakkan, ya, menggerakkan tangannya semaksimalnya aja, nggak usah dipaksa. Itu Bun. Karena dia itu nanti akan berpengaruh juga pada keseimbangannya ya. Kalau tangannya satunya bermasalah ya nanti akan berpengaruh pada
keseimbangan. Ya saat dia mungkin melompat atau dia berjalan di papan titian atau dia berada di ketinggian, nah, dia akan ketakutan gitu ya, sangat ketakutan karena keseimbangannya jadi berkurang. Tapi itu dilatih gitu ya. Apa-apa, lanjut aja Bu. Baik, Pelan-pelan. Bu. Dan jangan lupa melatihnya gitu perlu sebelum pelatihan perlu dikomunikasikan dulu ya. Anak-anak, sekarang kita mau bermain berjalan di papan titian sambil pindah bola satu persatu. Ya, contohnya. Ada yang bantuin tapi tetap banyak. Mungkin untuk anak-anak yang hiperaktif, ADHD gitu ya, dia nggak sabar, ya, dia nggak mau antri, pengennya seenaknya sendiri. Nah, itu tetap kita maksimalkan untuk bisa berbaris gitu ya menunggu giliran karena itu juga bagian dari terapi. Itu Bun, ada yang tanyakan lagi? Ini pertemuan kelima. Ada? Kalau sudah tidak ada, Ibu, oh gimana Bun? Cukup ya? ibu. Ya, oke cukup. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, ini untuk rekamannya saya share dan yang lain yang mungkin belum bisa ikut nanti bisa menyimak gitu ya. Oke, untuk malam ini materi dan tugas saya cukup sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.